Selamat Minggu Eksaudi bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan menggali firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dengan tema kebahagiaan orang benar. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sangat berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan pada akhir daripada Mazmur, yaitu 150, Mazmur 150. Dan pada minggu ini, pada minggu Eksaudi, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1. Pada kitab Mazmur, kalimat pertama dimulai dengan kata berbahagialah. Kemudian kalimat terakhir pada pasal terakhir pada kitab Mazmur, yaitu pasal 150, diakhiri dengan haleluya ataupun puji Tuhan. Artinya, pemazmur mau mengingatkan kepada umat pembaca, yaitu harus hidup di dalam kebahagiaan dan kemudian memuji Tuhan di dalam senantiasa kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan diawali dengan kata berbahagia. Kata berbahagia memiliki arti dalam bahasa Ibrani, yaitu ashre, yang artinya adalah berbahagia, yang diungkapkan dari ungkapan ekspresi yang didorong dari batin. Ungkapan ataupun ekspresi yang didorong dari batin. Sehingga berbahagia itu adalah sebuah sikap nyata daripada kehidupan kita. Bukan hanya sebuah konsep, namun nyata dalam kehidupan. Saudara terkasih, bagaimana agar menjadi berbahagia? Kalau firman tema ini mengatakan bahwa kebahagiaan orang yang benar, maka kehidupan menjadi benar. Kehidupan yang benar dimulai dari ayat 2, yaitu yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ketika kita ingin berbahagia, maka cintailah Taurat Tuhan. Sukailah Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Dan apakah itu Taurat Tuhan dalam Perjanjian Baru? Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus adalah menjadi penggenapan daripada hukum-hukum dan penggenapan daripada firman, penggenapan daripada Taurat itu. Sehingga kesukaan kita adalah Yesus Kristus, menjadikan kehidupan kita diwarnai oleh Yesus Kristus. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Allah, merenungkan bersaat teduh dengan Tuhan waktu siang dan malam, berteduh di kaki Tuhan, dan memberikan, meminta tuntunan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ketika kita ingin berbahagia, hidupkan Taurat itu siang dan malam dalam hidupmu, sehingga keputusanmu berdasarkan kehendak Tuhan.
Mari renungkan firman itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam dalam segala aktivitasmu, sehingga kebijaksanaan akan menjadi muncul, dan keputusan yang terakhir akan menjadi membahagiakan kita. Orang yang berbahagia itu orang yang hidupnya di dalam Taurat Tuhan, akan menjadi dituntun Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, yang dalam ayat 6. Ternyata ketika kita menjadi orang benar, yang berbahagia, yang menuruti Taurat Tuhan, maka Tuhan akan mengenal jalan-jalan yang akan kita tempuh. Kita hidup di dalam sukacita, karena Tuhan menyertai dan menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kehidupan orang yang menjadi orang benar itu? Dikatakan pada ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Demikian dalam suku seorang Israel, dibuat suku Asre memiliki simbol sebagai gambar pohon, yang menggambarkan kehidupan orang yang menjadi menuruti Taurat Tuhan. Kehidupan orang, kebahagiaan orang yang benar itu, kebahagiaannya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita yang berada di daerah tropis seperti Indonesia ini, apabila ada pohon, tidak akan menentukan apakah dia di tepi air atau tidak. Dia akan tumbuh di dalam sepanjang masa. Bukan demikian pohon-pohon yang berada di daerah Timur Tengah, yang berada di daerah Israel. Mereka akan tumbuh ketika ada air, dan apabila berganti musim mungkin bisa tumbuh begitu banyak rumput-rumput atau pohon-pohonan. Namun ketika musim terik, maka semua akan mati. Namun pohon yang tumbuh di tepi air akan tetap segar. Orang yang menuruti perintah Tuhan, kehidupannya tidak akan menjadi dipengaruhi oleh situasinya, karena ada muara sukacita yang ada dalam hatinya. Kehidupannya bukan ditentukan oleh sebuah keadaan, namun dia akan tetap berbahagia karena ada kesegaran yang selalu mensupport dari dalam batinnya. Itulah kebahagiaan daripada orang yang takut akan Tuhan, orang yang tetap bersekutu dengan Tuhan, yang menghasilkan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya ada pohon yang tidak menjadi berbuah seketika ada meskipun dalam musim buah. Namun orang yang benar itu akan berbuah pada musimnya. Dia akan menghasilkan sebagaimana yang diimpikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menjadi sumber berkat bagi orang di sekitarnya, karena dia menghasilkan buah yang baik, dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Orang yang benar itu tidak akan layu oleh karena situasi yang terjadi. Orang yang benar itu tidak akan menjadi terjerat oleh persoalan yang terjadi. Namun dia akan tetap segar, dia akan memberikan perlindungan, dia akan menuntun orang lain di dalam segala keadaan. Kemudian pada firman Tuhan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Kenapa menjadi berhasil? Orang benar itu berhasil karena dia selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan perenungannya itu di dalam aktivitasnya. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam segala keadaannya, dan kemudian persekutuannya itu dilaksanakan melalui kehidupan sehari-hari. Itulah buah daripada orang yang benar. Dikatakan pada firman Tuhan, bukan demikian orang fasik. Dan apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang mengetahui firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya. Itulah orang fasik. Orang fasik itu hafal dan mengerti tentang firman, namun perilakunya tidak sesuai dengan firman. Oleh karena itu dikatakan
agar kita menjadi orang benar dan menjadi orang yang selalu berbahagia. Hindari, dikatakan yang di sini adalah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik akan melakukan tindakan menipu untuk menghasilkan daripada apa yang diimpikannya, sehingga dia akan mengatakan kepada orang lain untuk menjadi berhasil. Dia memberikan nasihat sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Orang fasik akan melakukan kecurangan di dalam mencapai apa yang diharapkannya, dan ia akan membuat nasihat tentang itu. Namun orang benar tidak akan terpengaruh oleh nasihat orang fasik, karena dia mendapat nasihat daripada firman Allah, daripada Taurat Tuhan setiap hari. Kemudian dikatakan yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Ketika kita berdiri pada jalan orang berdosa, maka kita akan ditarik mereka untuk menjadi sesuai dengan keinginan mereka. Ketika kita berdiri di jalan orang berdosa, maka kita lama-kelamaan akan menjadi tergoda seperti yang dilakukan mereka. Karena memang terkadang orang benar akan menjadi tergiur kepada kehidupan orang berdosa, karena kelihatannya mereka lebih bahagia. Namun sesungguhnya kitalah yang lebih bahagia, orang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Taurat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang tidak dulu dalam perkumpulan pencemooh. Duduk dengan pencemooh adalah menjadikan kita menjadi seperti orang pencemooh, menjadikan kita menjadi orang pencemooh. Ketika ada orang pencemooh, yang pasti dia akan mengata-ngatai setiap orang yang ada di hadapannya. Dia merasa dirinya lebih hebat, padahal sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Namun ketika kita duduk bersama dengan mereka, lama-kelamaan terinfeksi pikiran, terinfeksi perilaku kita, sehingga kita menjadi sama dengan mereka, menjadi pencemooh, hidup oleh karena menjadi di dalam kebencian kepada orang lain. Orang yang benar tidak akan demikian. Dia akan tetap melakukan kebenaran, dia akan tetap bersekutu dengan Tuhan, dia akan menjadi tetap berbahagia dalam kehidupannya. Dikatakan pada firman Tuhan, orang benar akan berbahagia, namun orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Bagaimana sekam ditiupkan angin? Apabila kita memiliki sekam kemudian kita bakar dan tinggallah debu-debunya, ketika datang angin maka akan terhembuskan karena tidak ada akar ataupun kekuatan untuk menopangnya. Demikian orang fasik, orang yang mengetahui firman Allah namun tidak melaksanakannya, orang yang paham dengan firman itu namun tidak menghidupinya. Mereka akan seperti orang fasik. Ketika ada angin, maka seperti sekam yang ditiupkan oleh angin, di mana tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Akan ada keputusasaan, akan ada kemarahan, akan ada kebencian, akan ada menyalahkan orang lain. Namun mereka akan ditiupkan oleh persoalan, bukan bisa berdiri dalam persoalan. Padahal orang percaya tadi, ketika terik juga tidak akan menghentikannya untuk berbuah, karena pada musimnya dia akan tetap berbuah. Kemudian, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik itu tidak akan tahan pada penghukuman. Kenapa demikian? Karena memang dia akan melihat dirinya di dalam hukuman-hukuman yang terjadi. Dia akan menjadi takut oleh hukuman yang akan datang. Dan dia orang-orang berdosa juga tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Karena memang orang benar akan selalu mengatakan kebenaran, sehingga orang yang tidak benar akan menjadi terintimidasi dengan kalimat-kalimat daripada orang benar, akan merasa terkoreksi dirinya, dan dia akan menjadi tidak tahan berdiri dengan demikian dengan orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ingat, orang benar menuju kepada jalan Tuhan dan mengenal jalan Tuhan, mengenal jalan-jalannya. Namun orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Betapa bahagianya kita ketika kita menjadi orang yang benar. Betapa bahagianya kita
ketika kita menghidupi firman Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus Yesus, dan merenungkan setiap firman yang dinyatakannya siang dan malam yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, mari pilih sebagai orang benar, karena menuju kepada kebahagiaan. Dia akan menghasilkan pada musimnya. Dia tidak akan layu di dalam segala keadaan, dan apa yang diperbuatnya akan berhasil. Mari pilih sebagai orang yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diingatkan, ada lagu sekolah minggu, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan sertai. Pada saat ini, apakah menjadi orang benar yang penuh dengan kebahagiaan, atau dipilih sebagai orang fasik yang tidak tahan dalam pencobaan? Mari hidup sebagai orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, bahwa kehidupan yang benar menjadikan kebahagiaan bagi kehidupan kami. Jadikan kami menjadi menyukai firman Tuhan. Jadikan kami sebagai orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami menjadikan firman Tuhan bagian kehidupan kami, menjadikan kebenaran menjadi bagian kehidupan kami akan berbahagia. Karena kami terik tidak akan melayukannya. Musim akan menjadi menghasilkan buah, dan jalan-jalannya selalu dituntun oleh Tuhan. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.